Awas, hati-hati. The Fed turunin suku bunga. BBRI dilego asing. Nah, kita akan membahas mengenai dari saham BBRI ya, terkait akan isunya bahwa The Fed itu akan turunin suku bunga. Nah, ini apa sih biasanya ketika ada informasi penting ya mengenai dari The Fed ini, Pak Firman. Dan kenapa kok asing ini justru buang barang di saham BBRI dan bagaimana strategi BBRI hari ini? Ya, kita akan membahas ya itu semua untuk kalian sebagai informasi. Dan topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, nih dari kontan.co.id ini masih anget ya, ditulis pada hari Rabu kemarin pukul jam 10 malam. Ya, asing kembali lego saham BBRI, cermati 10 saham net sell terbesar pada hari Rabu kemarin ya. Dan hari ini tanggal 12 September pukul pagi ya, jam 9.21 ya. Jadi untuk persiapan trading kita akan sedikit mereview saham BBRI ini untuk kalian semuanya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian ya. Dan untuk kalian yang kepengen direview silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Oke, langsung saja ya. Mengenai dari saham BBRI, apakah betul asingnya itu kabur Pak Firman? Ya, dari topik berita tadi ya. Ya, memang betul asingnya itu kabur ya Bapak Ibu ya, atau melego. Ya, kemarin cuman 451 miliar aja. Nah, dan nilai transaksinya kemarin tuh cuman 855 miliar. Ya, transaksi di saham BBRI ini masih sepi. Nah, satu sisi memang karakter mengenai dari asing ya, itu membuat panik. Ya, panik kepada siapa? Ya, investor retail kayak saya ini. Nah, di kelas kami itu ada yang bertanya, Pak, ini terkait mengenai dari The Fed ini akan turun suku bunga itu bagaimana? Terkait mengenai dari saham BBRI dan juga di saham-saham Indonesia itu bagaimana? Ya, ini ya saya katakan bahwa ketika ada sebuah pengumuman tersebut, mereka itu ya TP dulu. Ya, atau jual hanya beberapa persen aja lah. Ya, terkait hal tersebut. Ya, kenapa? Karena untuk The Fed itu nggak bisa disogok. Jadi dari beberapa fund manager dan lain sebagainya, mereka nggak bisa disogok. Nah, kecuali kalau ya masih ini ya namanya kerabat ya. Ya, Pak Firman ini membandingkan dari Indonesia enggak ya. Jadi The Fed ya enggak bisa ada toleransi ya mengenai hal tersebut. Ya, jadi kalau enggak belum disampaikan ya belum disampaikan. Ini memang tertutup mengenai hal itu. Nah, jadi mereka itu kabur dulu. TP dulu lah berapa persen kayak gitu. Nanti gampang ketika sudah rilis finalnya itu bagaimana, mereka masuk kembali. Nah, satu sisi mengenai keberadaan asing ini tuh mereka sudah masuk kok ya dari saham BBRI sejak tanggal 8 Agustus. Ya, Agustus kemarin sampai tanggal 10 September. Ya. Gojekan kemarin itu mengenai dari saham BBRI ya biasalah. Gojekan standar. Nah, namun satu sisi apakah saham BBRI itu bisa turun menurun Pak Firman? Terkait mengenai hari Jumat besok ya, itu ada libur ya kalau nggak salah ya. Ada libur-liburnya, libur apa sih ini? September itu. Kita bisa cek ya tanggalnya. Oh, Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi untuk sekelas saham BBRI ini tuh jangan ngefek sih mengenai hal tersebut ya. Kalau kalian itu tujuannya adalah investasi. Nah, ini itu yang menjadikan efek ya. Itu kepada para scalper ya, scalper di saham BBRI. Ada yang orang bilang kayak gini,
Wah, BBRI kok untuk scalpingan ya. Yang scalpingannya modal besar itu di saham BBRI kalau kalian pengen tahu, ya. Tuh, jadi mereka masuk sekitar 20 miliar di saham BBRI ya, karena asetnya besar. Ya, tapi untuk persentasenya ya sekitar 1 sampai 3% ya. Nah, selebihnya itu juga demikian. Tapi satu sisi untuk saham BBRI ini ya Bapak Ibu ya, ini isinya pemain besar. Makanya kalau retail kayak kita ya yang belinya, kalau saya belinya cuman satu lot, dua lot ya mungkin nggak nendang ya seperti itu. Nah ini itu lapaknya orang-orang yang besar dan juga lapaknya bagi orang-orang, bagi para pemula. Ya bahasanya gimana kok belibet. Jadi untuk pemula ini bisa ya untuk keluar masuk jadi nggak, penurunan itu bisa ditoleransi. Ya, tapi kalau di saham-saham yang gorengan yang valuasinya kecil, itu sekali hantam atau sekali geprek itu bisa 35%. Tapi kalau saham BBRI turunnya itu bisa tek 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 tek, tek, seperti itu. Nah, kira-kira yang sudah melego di saham BBRI itu siapa Pak Firman? Nah, kita bisa ungkap untuk kalian. Nah, kemarin yang mengakibatkan saham BBRI itu turun itu paling besar itu adalah BK dan juga ZP. Ya, mereka berhasil buang barang sekitar 600.000 lot. Ya, untuk BB dan BK 228 serta ZP 126. Namun di satu sisi ada yang masuk. Ya ini ya biasanya ya broker-broker retail ya, ada OD, YP, GR, SL, XC ya terkait mengenai hal tersebut. Nah, ini juga dinahkodai oleh beberapa profesional trader ya. Mereka yang mengerti hal tersebut ya pakai broker-broker yang nggak ngerti lah kayak gitu. Nah ini juga menakodai mengenai hal tersebut. Kenapa? Ya untuk biasanya untuk mengkontra. Apa itu Pak Firman? Kontra itu sudah saya jelaskan di kelas kami ya. Itu apa? Nah kalau kita lihat di bulan September ini, nah ini yang memborong itu di saham BBRI adalah KZ ya. Satu sisi BK, JP Morgan dan juga AK ini ya, ada YUZP ini broker-broker besar, mereka ya keluar dulu. Ya, keluar. Loh, kenapa kok bisa keluar Pak Firman? Ya, mereka juga manusia Bapak Ibu. Jadi di saham ini mereka ya dagang. Ya, setelah untung ya mereka bungkus dulu seperti itu. Nah, itu yang akun yang digunakan untuk dagang. Ya, yang untuk investasi bagaimana ya diem ya, jadi nggak usah diutak-atik. Nah, terkait mengenai hal tersebut ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya apa Pak Firman? Nah, kalau kalian tujuannya adalah investasi, ketika asing ini buang barang ya, kalian ya yang tujuan investasi justru menambah kepemilikan sahamnya ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kelemahannya ini khususnya bagi para trader ya, ya kalian diusir ya. Kalau diusir bagaimana? Apakah nguat kayak gitu ya? Bisa batasi resiko. Ya, itu jadi kembalikan kepada trading plan kalian masing-masing ya. Nah, itu kenapa alumni kami itu ya saya bimbing, saya saya ajari bagaimana kalau kita itu sebagai scalper Pak Firman, dan bagaimana sebagai swing, dan bagaimana sebagai investasi itu caranya bagaimana. Saya pengen mempelajari hal itu semuanya biar kayak manajer investasi ya, seperti itu. Karena satu sisi untuk manajer investasi itu melakukan hal tersebut. Nah, mereka itu mendiversifikasi mana akun besar, mana akun kecil, mana yang akun sedang. Maksudnya apa sih itu Pak Firman? Ya dibagi-bagi dananya. Misalkan uang kita ada katakanlah kalau manajer investasi di saham BBRI ya, itu sekali main sehari itu ya modalnya 5T. Ya mereka ya bagi-bagi. Nah itu di kelas kami saya jelaskan secara detail. Alhasil mengenai psikologisnya itu nggak bakalan kena. Ya nggak bakalan kena. Nah, kenapa kok bisa demikian? Ya karena mereka sudah membagikan ya dari beberapa asetnya di beberapa sektor.
seperti itu. Nah, kita cek dulu mengenai dari IHSG kita bagaimana. Nah, ini penampakannya. Ini kok stok RSI-nya dia naik ya. Ini industri apa ini? Ya. Dan satu sisi untuk rupiah kita itu mau kuat nih. Ya. MA5 dan juga MA20 serta di MA60 dan juga ini IHSG kita mau ATH lagi ya kayaknya ya. Naikkan jebret, mereka nanti ngusir ya bisa jadi. Tapi ini hanya stimulus biasanya. Nanti kalau misalkan kayak gini ya. Nah, ini agak berbahaya ya. Tapi kita tunggu dulu respon dari marketnya seperti apa. Nah, nanti yang ada turun kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, setelah itu nanti ya digas lagi. Naik. Ya, untuk volumenya memang hanya gocekan ya, gocekan. Nah, untuk di saham BBRI bagaimana penampakannya Pak Firman? Nah, untuk penampakan di saham BBRI ini ya juga ini ya, antara kalau kita lihat dari stok RSI-nya BBRI ini ya sudah overbuy. Ya, tapi hati-hati untuk kalian yang khususnya bagi para scalper ya, Bapak Ibu ya. Kalau kalian itu diusir ya minggir dulu. Ya, atau TP dulu separuh atau ya kalian bisa mengerti lah mengenai hal tersebut ya. Mungkin kalian sudah jago atau bagaimana. Nah, kecuali kalau kalian itu adalah sebagai investor, pingin mau nambah lagi Pak Firman. Karena satu sisi nanti beberapa bulan lagi BBR itu dia akan bagi dividen. Nah, di bulan Agustus kemarin itu banyak investor yang kabur. Ya, ini ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan komen ya di bawah. Nah, di sini untuk di bulan Agustus kemarin investor yang kabur di saham BBRI ini tuh ya sekitar 18.000 kabur out dulu. Nah, yang masuk siapa? Yang dihantam. Ya, asingnya masuk. Nah, di bulan Maret ini ya banyak sekali yang memborong. Nah, setelah itu kabur dulu lah kayak gini. Ya. Nah, ini jumlah investornya sekitar 15.000. Ini BBR ini paling besar ya jumlah investornya. Terus yang kedua itu ada Goto ya, jumlah investornya. Nah, makanya untuk kalian kalau membahas mengenai dari saham BBRI dan juga Goto itu viewernya banyak itu ya karena didasari ini ya. Ini jumlah investor banyak. Nah, ketika jumlah investornya banyak, apa yang terjadi Pak Firman ya? Jadi likuiditasnya itu sangat tinggi. Nah, ini pukul pagi hari ini nilai trustnya belum keluar, tapi satu sisi, nah ini yang menjadi prioritas utama asing itu tertarik mengenai dari saham BBRI karena dia masuk di indeks LQ45 ya, dan juga IDX 30 yang mana ya Bapak Ibu semuanya ya, bahwa saham yang masuk kategori indeks LQ45 itu adalah saham yang nilai transaksinya jumbo. Ya. Jadi antara BBRI sama saham kota atau saham-saham gorengan itu beda transaksinya. Nah, makanya kita itu di saham BBRI ini ya Bapak Ibu ya, ini lapaknya beda-beda. Jadi kalau lapaknya yang dananya kecil itu mereka lebih sukanya yang persentasenya cepat. Nah, tapi untuk yang Bapak Ibu yang asetnya jumbo, ya jangan main di saham-saham seperti itu. Nah, jadi kalau kalian pengen main di saham-saham yang gorengan, ya mungkin kalian bisa untuk mempermainkan harga tersebut. Tapi ya ada caranya aja. Jadi jangan ngasal. Nah, di kelas kami itu ya saya ajarkan mengenai hal tersebut. Ya, mau naikkan barang, turunkan barang, geprek itu semua ada prosedurnya, nggak boleh salah-salah, dan ini ya memang tertutup ya seperti itu, dan saya nggak bicara secara umum kayak gini. Di kelas kami saya bahas ya, benar nggak Bapak Ibu semuanya? Pada diem toh di bawah ini. Ya, oke, kembali lagi mengenai saham BBR ini. Nah, jadi saham BBR ini tuh cocok untuk kalian Bapak Ibu semuanya yang dananya besar ya. Tujuannya untuk investasi ini aman. Kenapa kok aman? Apakah saham BBR ini tuh bisa masuk sekarang Pak Firman? Bisa. Karena apa? Saham BBR itu di harga 6.450 itu belum tertutup. Ya, apakah arahnya ke situ Pak Firman? Iya, betul.
ya. Jadi untuk saat ini saham BBRI ini ya istirahat dulu, melandai di situ. Ya, ranknya ya di harga 5.000 sampai ke harga 5.300. Ranknya di situ dulu, ya. Nah, apabila kok dia itu jebol ya atau turun sampai ke 4.700-an, ya kalau diizinin ya, tapi satu sisi ada gap downnya juga ya di harga 4.900 sampai di sini. Ini perlu diwaspadai juga apabila dia itu enggak tertutup ya lubangnya ini ya. Kita lihatkan. Nah, di sini ada gapnya ya. Ini hati-hati juga mengenai hal ini. Tapi so far kalau kalian itu tujuannya investasi, tutup mata aja, nggak usah ya. Nah, yang paling parah itu ketika satu akun itu dicampur-campur ya. Yang tujuannya untuk investasi, ketika naik dikit ya baru dijual ya. Ketika turun nggak mau diserok ya. Terus ketika tujuannya untuk day trading ya, ketika nyangkut jadi investor dadakan, ayo siapa? Nah, biasanya ini yang terjadi kepada investor yang pemula. Makanya banyak tuh investor yang pemula itu masuk di kelas kami. Pak Firman, ini saya psikologisnya ini sukanya itu lebih ke atak ya, atau lebih ke scalper kenceng ya. Dan ada yang sukanya, Pak Firman saya sibuk di pekerjaan, saya nggak bisa pantau market, ya pilihnya yang ini aja ya. Jadi ya saya dampingi mereka semua, dan juga mereka konsultasi sama saya, jadi bukan sama robot ya Bapak Ibu ya, bukan bukan sama robot ya. Satu sisi memang dari beberapa influencer itu sekarang menggunakan robot ya, ya kalian komunikasi sama robot atau dengan sistem aplikasi tersebut. Nah, kalau ini itu human, manusia ya, jadi ini nggak bisa ditiru. Oke, lanjut lagi mengenai dari saham BBRI ya. Jadi ketika adanya sebuah informasi ya kebijakan The Fed ya seperti itu, biasanya asingnya kabur dulu ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, jumlah orang-orang yang memborong dari saham BBRI terbanyak itu pada bulan Maret sampai tanggal 9 ya, bulan ini di harga 4.500-an. Nah, kalau kita lihat ya time frame-nya ini ya Bapak Ibu, selama bulan ini ya, Juli, Agustus, September ya, di sini orang-orang itu yang baru memborong. Nah, ini selamat ini yang memborong di harga 4.900 sampai di sini ya. Nah, ini banyak sekali nih yang pada masuk, tapi hati-hati gojekan bandar ya. Ini yang masuk ini ya, hati-hati, ini time frame-nya ya. Nah, kira-kira siapa sih Pak Firman yang memborong mengenai hal itu, bisa kok kita deteksi ya. Paling banyak itu dia pakai broker apa ya di saham BBRI. Nah, kita bisa cek juga ya di sini bulan belakangan. Nah, ini ada paling banyak ini adalah KZ ya. KZ itu broker apa sih? Ya, kita bisa cek dulu KZ itu apa. Apakah betul KZ itu memborong mengenai dari saham BBRI ini. Nah, kita bisa cek. Nah, kita cek dulu apakah betul. Oh, ternyata memang betul ya. Ini ya. Nah, jadi ketika CLSA Sekuritas Indonesia ini memang mayoritas memborong. Ini memborongnya itu memang jumbo di saham BBRI senilai 4,3 triliun ya. Ini terus BBCA peringkat kedua, BMRI kedua, BNLI ini juga peringkat ini. Nah, satu sisi mereka net sale-nya di berapa ini ya, jadi mereka masih sisa barang ini ya, kayak gini. Memang betul ya, ini CLA Sekuritas Indonesia itu apa, itu apakah kalian yang dipakai? Enggak, kalian itu ya mungkin pakainya ini ya. Nah, mungkin ini kalau retail itu sukanya di sama apa, tapi satu sisi masih banyak kok ya yang memborong
di saham BBRI ya cuman nih. Tapi kalau kita apa namanya morong hal tersebut ya, itu BBRI masih jadi primadona ya nilai transaksinya ini, khususnya para sales itu yang untuk pemula biasanya direkomendasikan BBRI ya kayak gitu. Tapi kalau BK itu bagaimana Pak Firman? BK itu mereka lagi nggarap proyek apa ya? Masih BBCA, BMRI, BBRI lagi, tapi BBRI peringkat ketiga ya. Terus BBRI Nego ini premium. Ini premium ya. Nego, nggak sembarangan orang ini bisa. Terus BBCA Nego ini ya kayak gini ya. Jadi untuk satu sisi memang sektor perbankan ini lagi dilirik semuanya ya, khususnya di para pemain. Oke, 20 menit. Kalau saya membahas secara detail itu ya gini, tapi no problem, nggak masalah, daripada kita langsung tarik-tarik garis ke tujuh poinnya itu nanti berbahaya ya, fundamental para pemula itu berbahaya, kecuali kalau kalian itu ya sudah profesional, karena channel ini itu ya isinya para pemula yang usianya itu 30 tahun ke atas, jadi kita harus mendampingi Bapak Ibu semuanya. Oke. Untuk investasi bagaimana Pak Firman? Silahkan bisa manfaatkan momentum ketika asing ini hari ini tuh keluar, kalian bisa borong atau DCA di harga 5.078, terus di 5.120 dan juga di 5.021 ya. Nanti kalau misalkan ada kayak gini ya, kodenya kayak gini nih, tak liatin besar. Ini nanti juga kalian kalau dimasuk di kelas kami ada candle-candle yang seperti ini. Ya, ini boleh ya, ini untuk menjadi pertimbangan aja ya. Di sini untuk rank kalian di 5.000 sampai ke 5.000 ini untuk area buy kalian ya. Tapi kalau turun lagi di sini ya, di 5.000 ini ya lumayan banget. Nah kalau di 4.500 wah diskon banget, itu suka sekali ya gitu. Itu yang untuk investasi. Targetnya ada di berapa untuk investasi itu memang panjang ya. Kalian mungkin bisa buang nanti di harga 6.450, nanti 7.000, bahkan ke 10.000 ya. Itu. Nah, satu sisi PR yang BBRI yang harus mereka garap untuk jangka pendek itu di harga 5.400 sampai di harga 5.500 atau 600-an ya. Di situ untuk swingnya. Ya, ini Pak Firman, untuk yang day trading manfaatkan momentum tersebut. Bisa nggak? Bisa, kalian tunggu dulu di harga 5.050, nanti jualan di harga 5.200-an. Ya, jadi manfaatkan momentum tersebut. Ya, jadi cuan bungkus. Oke, kita mau persiapan untuk trading pagi hari ini ya bersama alumni kami. Bagi kalian yang ingin masuk di kelas kami, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kalian tak kasih untuk prosedurnya bagaimana. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.